Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama guna memulai rangkaian acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Bapak Ibu duduk kembali. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, Bapak Abadi SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Fakih. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ali Hanafiah selaku Ketua Kombel, Pak Fakih selaku host atau moderator, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan webinar dengan tema membuat keyakinan kelas. Nah, itu tentunya sangat penting sekali supaya kelas itu bisa kompak, bisa rukun, tidak terjadi bullying, tidak terjadi kekerasan, dan bisa maksimal kerjasama antara siswa dengan siswa, kemudian hubungan guru dengan siswa, itu semuanya bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu proses pembelajaran yang sangat efektif. Menurut saya seperti itu. Dan saya yakin dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini punya cara, punya strategi yang tentunya akan berbeda, yang nantinya dengan adanya pertemuan webinar di siang hari ini, Bapak Ibu bisa saling tukar informasi, bisa sharing informasi, sehingga semuanya bukan malah bersaing, tetapi kita harapkan ini saling menutup, saling melengkapi, sehingga antar kelas yang satu dengan yang lain benar-benar jadi sebuah kelas yang kondusif, yang bisa jadi satu tempat pembelajaran yang menyenangkan untuk semua siswa. Halo, masih terdengar Bapak Ibu? Si Pak, masih jelas. Masih jelas Bapak. Masih ya, alhamdulillah. Oke, jadi di kondisi yang panas dan cukup, ini biasanya kalau sekarang semestinya Bapak Ibu ini waktunya istirahat. Karena tadi sudah diakhiri jam 11 untuk siswa pembelajarannya dengan lomba-lomba. Tetapi Bapak Ibu semuanya masih memikirkan kira-kira
bagaimana proses pembelajaran di sekolah kita, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan-pendekatan pada siswa sehingga terjadi hubungan yang intensif, yang maksimal itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang selalu memikirkan bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak, bisa mendorong anak-anak, bisa memotivasi anak-anak kita supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Itu semoga semua amal baik, niat baik dari Bapak Ibu semuanya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar sampai selesai. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk bimbingan, arahan, dan motivasi dari Bapak Abadi SPD MPD untuk Kombes Kanisa. Semoga Kombes Kanisa semakin maju dan memberikan manfaat yang luas untuk dunia pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, webinar berbagi praktik baik Kombes Kanisa dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Khairon, Eskom MT, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Halo, terima kasih Pak Fakih. Suara saya kedengaran, Pak Ali? Jelas, Pak. Jelas, Pak Heran. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semua yang terhormat, Bapak Abadi, SPD MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Mojokerto, yang terhormat Pak Ali Hanafiah selaku Ketua Kombel SMKN 1 Mojokerto, dan Pak Fakih selaku moderator, dan Bapak Ibu semua peserta webinar. Syukur Alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang seperti dikatakan Pak Abdi tadi, panas-panas asoy kayak gitu, untuk bisa berbagi. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua, tidak berarti apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran yang mutlak, tapi saya ingin berbagi saja apa yang sudah saya lakukan di kelas yang sudah saya ampu berkaitan dengan keyakinan kelas. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Abadi tadi, Bapak Ibu akan punya cara sendiri, punya metode sendiri untuk membuat keyakinan kelas. Nantinya kita bisa kolaborasi apa yang sudah saya lakukan atau Bapak Ibu bisa lakukan, kemudian kita kombinasikan menjadi sesuatu yang lebih baik. Pak Ali, izinkan saya share PPT ya. Pak Heran. Sudah tampak Pak Ali? Sudah Pak, jelas Pak. Pak, jelas. Oke, Bapak Ibu, saya akan berbagi apa yang sudah saya lakukan di kelas yang saya ampu. Jadi kalau menurut saya itu keyakinan kelas adalah fondasi utama dalam membangun komunitas sekolah yang harmonis. Kalau kita punya keyakinan kelas yang baik, maka di sekolah itu atau komunitas sekolah itu akan punya keharmonisan yang kita harapkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita punya tujuan webinar berbagi praktik baik ini. Yang pertama, nanti saya ingin atau kita ingin bahwa kita semua lebih memahami pentingnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, nantinya kita ingin bahwa bagaimana kita melakukan peralihan ya dari peraturan ke keyakinan kelas. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa untuk membuat peraturan, membuat tata tertib yang diberikan ke anak-anak. Jadi sifatnya itu peraturan atau tata tertib, dan itu sudah kita terapkan bersama Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana proses peralihan itu dari peraturan menjadi keyakinan kayak gitu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana nanti kita bersama-sama memahami nilai kebajikan di balik peraturan itu. Jadi kalau kita sudah punya peraturan, setidaknya kita punya bekal untuk membuat sebuah nilai yang universal, sebuah nilai kebajikan kayak gitu. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi
sebelum kita memahami apa itu keyakinan kelas, kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm atau mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker ya, apalagi pada saat COVID kemarin kita harus pakai masker, harus cuci tangan setiap saat. Nah, ini ada dua peraturan. Kira-kira saya bisa menebak jawaban Bapak Ibu semua ya. Untuk pertanyaan satu kan pasti demi keselamatan kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pertama, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kenapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, itu pasti jawabannya nanti adalah berkaitan dengan kesehatan. Nah, seperti itu. Saya menebak apakah tebakan saya itu benar atau tidak Bapak Ibu. Saya ingin respon dari Bapak Ibu. Untuk pertanyaan satu, apakah ini untuk keselamatan kita? Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah untuk kesehatan gitu, Bapak Ibu. Apakah benar tebakan jawaban saya bahwa untuk pertanyaan satu itu adalah untuk keselamatan, kemudian yang pertanyaan kedua itu adalah untuk kesehatan kayak gitu Kesehatan. Bapak Ibu. Betul Ya, kan seperti itu betul. Bapak Ibu? Nah, betul. Iya. Nah, jadi kita punya peraturan ya Bapak Ibu. Kita mencoba untuk memahami apa itu keyakinan. Jadi berangkat dari peraturan bahwa kalau kita memakai helm saat mengendarai motor itu adalah untuk keselamatan kita. Kemudian kalau kita menggunakan masker, mencuci tangan itu adalah untuk kesehatan kita. Nah, kita punya keselamatan dan kesehatan. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan Bapak Ibu. Jadi keselamatan, kemudian kesehatan, itu adalah yang dinamakan dengan keyakinan atau kebajikan yang sifatnya universal. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ini lepas dari latar belakang suku kita, negara, bahasa maupun agama. Kalau kita bicara kesehatan pasti lintas suku, lintas agama, lintas budaya, lintas negara. Kita bicara tentang kesehatan juga seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan, Bapak Ibu. Atau kalau lebih ekstrim lagi, contohnya seperti ini. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dalam Islam ya. Nah, itu adalah nilai-nilai atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilai-nilai yang beriman kepada Tuhan ya. Ini karena lintas agama atau lintas suku kayak gitu. Itu adalah sebuah bentuk keyakinan kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh peraturan yang kita ubah menjadi keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa membuat peraturan ya di kelasnya atau di sekolah kayak gitu. Nah, peraturan itu contohnya seperti apa? Contoh di sini adalah kembalikan barang ke tempatnya. Itu kalau diubah menjadi keyakinan, itu menjadi nilai bertanggung jawab kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian peraturan lagi, hadir tepat waktu. Nah, ini kalau diubah menjadi keyakinan, komitmen dan menghormati orang lain. Jadi peraturan yang kita naikkan menjadi keyakinan adalah bentuknya seperti ini. Jadi contoh peraturan menjadi keyakinan adalah seperti ini. Nah, contoh nilai kebajikan yang sifatnya itu universal yang nantinya kita jadikan sebuah keyakinan. Ya. Jadi itu contohnya ada kejujuran atau honesty, kemudian ada keadilan, justice, ada kepedulian, compassion, ada tanggung jawab atau responsibility, kemudian ada rasa hormat atau respect kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah nilai-nilai universal yang bisa kita jadikan keyakinan di kelas kita nantinya. Ini hanya salah satu atau beberapa contoh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggali lagi apa nilai kebajikan yang sifatnya itu universal ya, yang sifatnya itu lintas budaya, lintas agama dan masyarakat. Jadi nilainya itu universal. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita harus menggunakan keyakinan kelas, kok tidak pakai peraturan aja? Pakai peraturan aja kan bisa jalan, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Kenapa harus beralih ke keyakinan kayak gitu? Yang pertama itu adalah nilai kebajikan itu memberikan motivasi yang lebih kuat daripada sekedar peraturan tertulis. Misalnya peraturan itu sifatnya anak hanya menjadi takut misalnya.
tapi dalam dirinya tidak punya kesadaran bahwa kalau saya melakukan sebuah tindakan, maka efeknya akan seperti ini. Jadi lebih pada kesadaran intrinsik ya, lebih pada kesadaran dari dalam. Nah, kalau peraturan itu sifatnya kesadaran itu tidak muncul langsung dari diri siswa atau dari diri murid kita. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan kita harus mengubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas? Itu sifatnya lebih universal. Jadi keyakinannya itu berfokus pada nilai-nilai universal yang mendukung lingkungan belajar yang positif. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal, bisa diterjemahkan lebih luas. Jadi anak-anak juga bisa lebih menginterpretasikan nilai-nilai kebajikan itu menjadi luas sesuai dengan persepsi mereka, seperti itu. Kalau peraturan sifatnya hanya satu arah, kemudian kita yang menentukan, biasanya seperti itu, atau guru yang menentukan, anak-anak harus menjalankannya. Nah, itu beda peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu bisa muncul kesadaran dari diri siswa bahwa, oh saya melakukan ini karena saya memakai helm misalnya, karena memang saya butuh untuk selamat, misalnya seperti itu. Kemudian saya mengerjakan PR, atau saya mengerjakan tugas-tugas tepat waktu karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang murid. Nah, nilai universalnya adalah nilai tanggung jawab, seperti itu. Jadi kenapa kita beralih atau kita move on dari peraturan menjadi keyakinan kelas, itu latar belakangnya adalah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas itu prinsip yang pertama itu adalah semua warga kelas harus terlibat dalam diskusi. Jadi semua warga kelas, semua murid itu boleh untuk curah pendapat istilahnya, atau memberikan pendapatnya, nilai-nilai apa atau kebajikan apa yang akan diterapkan di kelas itu. Nah, prinsip yang kedua, biasanya kita yang sudah terbiasa membuat peraturan dari peraturan negatif itu menjadi dinyatakan menjadi peraturan positif, seperti itu. Misal peraturan negatif menjadi positif, misalnya dilarang memakai sepatu di dalam lab, misalnya peraturannya seperti itu, negatif sifatnya, dilarang memakai, jadi kalimat dilarang memakai sepatu di dalam lab diubah menjadi kalimat positif. Nah, kayak gitu. Misalnya kalau kalimat tadi menjadi positif, diubah menjadi positif, lepas sepatu atau lepas sepatu di dalam lab. Nah, jadi kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Dihindari kata-kata jangan atau tidak boleh. Nah kayak gitu. Jadi diarahkan ke kalimat-kalimat yang sifatnya lebih positif. Setelah itu, prinsip yang ketiga itu kita mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang tercermin dari peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah prinsip pembentukan keyakinan kelas. Nah, proses pembentukan keyakinan kelas seperti apa, Bapak Ibu? Jadi urutannya adalah kita diskusi ya, diskusi kelompok, diskusi seluruh kelas untuk menentukan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemadatan daftar keyakinan apa nanti yang kita jadikan kesepakatan atau konsensi bersama kayak gitu. Kemudian ada persetujuan bersama warga kelas. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini contoh dokumentasi proses pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Jadi langkah pertama saya sama anak-anak itu melakukan curah pendapat. Anak-anak, kita ingin kelas kita itu seperti apa, peraturan-peraturan apa. Jadi berangkatnya memang tidak apa-apa dari peraturan ya. Jadi peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, itu dicatat semua di papan tulis atau di semacam kertas karton atau di laptop kita ditulis semua boleh berpendapat. Jadi istilahnya adalah curah pendapat peraturan di kelas, peraturan dulu. Kita berangkat dari peraturan karena itu hal yang paling mudah untuk dipahami anak-anak dan bisa diimplementasikan.
Yang kedua, kita catat semua masukan. Jadi semuanya boleh berpendapat, semuanya boleh mengungkapkan keinginannya seperti apa. Dan ini kita berikan kebebasan, Bapak Ibu. Setiap anak punya kebebasan untuk memberikan pandangan atau memberikan masukan untuk peraturan-peraturan yang akan diterapkan di kelas itu. Nah, kemudian yang langkah ketiga itu saya melakukan mengkategorikan peraturan-peraturan yang sejenis. Jadi peraturan-peraturan yang sifatnya mirip itu dikategorikan. Dikategorikan. Misalnya kita nantinya dapat 4 atau 5 kategori peraturan gitu yang sejenis. Nah, itu kita lakukan di langkah yang ketiga. Kemudian langkah keempat, temukan nilai kebajikan atau keyakinan dari kategori peraturan itu. Jadi peraturan-peraturan yang sudah kita buat itu kita kategorikan menjadi nilai kebajikan apa, kayak gitu. Kemudian yang kelima, kita tinjau ulang keyakinan kelas itu. Jangan banyak-banyak, sekitar 3-7 keyakinan saja, supaya nantinya itu mudah untuk diingat anak-anak. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti anak-anak jadi bingung juga, atau malah tidak bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang keenam, itu disetujui dan ditandatangani semua murid dan guru. Jadi nanti anak-anak itu harus menyetujui. Kalau sudah setuju semua, berarti mereka siap untuk melakukan atau menerapkan kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, yang ketujuh atau yang langkah terakhir adalah menempatkan di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini ditaruh di Bigora atau dibuat banner atau apapun, itu terserah Bapak Ibu nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, ini adalah dokumentasi proses pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan. Nah, apakah mudah Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas ini? Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal ya. Misalnya tadi sudah saya sebutkan bahwa keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum. Padahal anak-anak terbiasa untuk melihat peraturan-peraturan itu yang sifatnya strict atau yang langsung bisa dipahami mereka. Nah, sulitnya adalah ini pengalaman di kelas, mereka sulit untuk memahami atau menerjemahkan keyakinan kelas yang sifatnya itu universal itu. Jadi anak-anak harus dibantu untuk melakukan proses pendalaman. Nah, ini seharusnya dilakukan pada saat awal tahun ajaran baru ya, ketika kita bertemu pertama kali dengan anak-anak, kita bersua dengan mereka, itu kita membuat keyakinan kelas bersama. Nah, kita berikan waktu seminggu misalnya untuk memberikan pemahaman atau menanamkan nilai-nilai kebajikan di kelas yang sudah kita buat. Nah, ini beberapa aktivitas pendalaman yang bisa kita terapkan di kelas kita ya. Jadi ada aktivitas untuk membuat tabel T, kemudian nanti ada tugas saya, tugas kamu. Semua ini fungsinya adalah untuk menerjemahkan keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk lebih menanamkan keyakinan kelas itu ke anak-anak. Nah, contoh aktivitas tampak seperti atau tidak tampak seperti apa. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menerapkan seperti ini. Misalnya untuk nilai keyakinan rasa hormat gitu ya. Rasa hormat tampak seperti itu seperti apa gitu, kemudian tidak tampak sepertinya seperti apa kayak gitu. Misalnya tampak sepertinya datang tepat waktu. Nah, ini anak-anak kita bagi kelompok nih. Jadi masing-masing kelompok itu kita berikan nilai keyakinan yang sama. Misalnya rasa hormat kayak gitu ya. Kemudian rasa diterima dan dimiliki. Nah, ini kita berikan yang sama. Nah, tampak sepertinya seperti apa, kemudian tidak tampak sepertinya, itu di list di sini. Anak-anak yang list masing-masing kelompok itu. Mereka memahaminya seperti apa rasa hormat. Nah, datang tepat waktu, kemudian tidak tampaknya itu seperti apa, sering hadir terlambat. Kemudian ini ada menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru. Nah, ini tidak tampak seperti
Kemudian tampak sepertinya ini mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tidak seharusnya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarang. Dan ini anak-anak yang harus menerjemahkan keyakinan kelasnya ini. Nah, jadi mereka bisa menerjemahkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya untuk keyakinan kelas rasa diterima dan dimiliki misalnya seperti itu. Di sini melibatkan semua anggota kelompok. Lawannya apa? Mengucilkan salah satu teman kita. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, lawannya apa? Marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita. Kemudian ini yang misalnya menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Nah, ini lawannya apa? Acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah, ini aktivitas ini bisa kita berikan ke anak-anak ketika di minggu-minggu pertama awal pembelajaran. Fungsinya adalah untuk menanamkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya itu benar-benar bisa diresapi anak-anak. Itu Bapak Ibu. Kemudian aktivitas ini seperti tabel T ini, jadi terdengar, terlihat, berperilaku. Misalnya anak-anak kita berikan salah satu nilai keyakinan kelas gitu ya. Kemudian mereka mendefinisikan terdengarnya seperti apa sih keyakinan itu, kemudian terlihatnya seperti apa keyakinan itu, kemudian apa yang tercermin dari perilaku dari keyakinan itu. Nah, terdengarnya misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini adalah yang terdengar atau hal-hal yang nantinya terbiasa terdengar di kelas kayak gitu. Jadi anak-anak mendefinisikan sendiri apa yang nantinya biasa terdengar di kelas ketika satu keyakinan itu diterapkan. Nah, kemudian di sini adalah terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi di sini. Nah, kalau perilaku yang harus dilakukan ketika menerapkan sebuah keyakinan misalnya, nah ini tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ini adalah perilaku yang bisa diterapkan anak-anak ketika menerapkan sebuah keyakinan. Nah, kemudian aktivitas lain apa untuk menginternalisasi nilai keyakinan kelas itu? Jadi memang nilai keyakinan kelas itu nggak mungkin satu hari mereka anak-anak atau siswa kita itu langsung bisa memahaminya seperti itu. Jadi harus kita berikan aktivitas-aktivitas yang nantinya itu bisa menginternalisasi keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian ada aktivitas lain misalnya namanya tugas saya, tugas kamu. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi tanggung jawab guru dan siswa. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, guru tugasnya, nah ini mengajar, mendidik. Ini siapa yang menuliskan? Nanti adalah anak-anak. Jadi kita melibatkan anak-anak, dibuatkan semacam mereka maju di depan, menuliskan di papan. Tugas guru itu apa? Misalnya mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid kayak gitu. Kemudian murid tugasnya apa? Belajar, membaca, menghasilkan yang terbaik dari diri, kemudian dan seterusnya sampai memeriksa tugas kembali. Nah, guru tugasnya bukan apa? Menyakiti atau disakiti, kemudian memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini guru tugasnya bukan apa. Kemudian ini murid ya. Murid tugasnya bukan apa. Jadi menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, kemudian melakukan tugas guru, kemudian memutuskan untuk teman kamu. Nah, ini adalah aktivitas yang judulnya itu tugas saya, tugas kamu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana proses yang telah saya lakukan untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini saya tunjukkan contoh
keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Bisa terlihat Pak Ali? Ya, Pak Khairan. Ini masih Terlihat Pak ya? ini PowerPoint yang tadi, Pak. Masih PowerPoint yang tadi. Oh, PowerPoint yang tadi masih ini. Ya, coba ditutupkan dulu PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas yang saya ampu, kelas 12 MM3. Misalnya, ini keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Nah, di sini saya jabarkan ya, supaya anak-anak itu lebih mudah untuk memahami gitu ya, apa yang dimaksud dengan keyakinan bertanggung jawab ini. Jadi kami bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasil kerja kami, baik di dalam maupun di luar kelas. Kami akan menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu dan mengembalikan barang-barang ke tempatnya setelah digunakan. Nah, ini contohnya. Kemudian keyakinan kelas yang kedua adalah menghormati orang lain. Jadi kami menghargai pendapat dan perasaan teman sekelas, guru, dan semua warga sekolah. Kemudian kami akan mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara dan tidak mengganggu saat pembelajaran berlangsung. Kemudian keyakinan kelas yang lain ada disiplin waktu, begitu seterusnya, keselamatan kesehatan, kerjasama gotong royong, kemudian ada integritas dan kejujuran, terakhir adalah inisiatif dan kreativitas. Jadi ada 7 keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya di kelas 12 MM3. Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat ya. Jadi kita berbagi, ini adalah cara saya untuk membentuk keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan intinya di kelas saya. Nah, saya ingin mendengar juga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, jadi kita bisa saling melengkapi, saling berdiskusi, atau Bapak Ibu bisa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda atau memberikan respon yang berbeda terhadap apa yang sudah saya paparkan. Saya harapkan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi berbagi praktik baik membuat keyakinan kelas oleh Bapak Muhammad Khairon Eskom MT. Bahwasannya peraturan kelas yang sifatnya satu arah itu bisa kita geser menjadi sebuah keyakinan kelas yang lebih bersifat dua arah, yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal lintas agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya, yang nantinya itu akan memberikan motivasi yang lebih kuat kepada anak didik kita dan memiliki nilai-nilai universal yang mendukung terbentuknya komunitas belajar yang positif. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, nanti Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu nanti boleh menggunakan media chat, silakan, atau langsung raise hand, kemudian berbagi, sharing, atau diskusi dengan pemateri, atau Bapak Ibu guru yang lain, monggo dipersilahkan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pantun untuk hari Jumat siang ini, Bapak Ibu ya. Jadi saya tunggu cakepnya ini Bapak Ibu ya. Hari Jumat sarapan ketupat, Cakep, lebih nikmat dengan lauk ayam Jawa. cakep, Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga Kombel Skanesa semakin jaya. cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, monggo 3 penanya pertama silahkan menanyakan, menyampaikan pandangannya, dipersilahkan. Boleh silahkan raise hand langsung atau lewat chat juga dipersilahkan. Jadi hari ini kita materinya membuat keyakinan kelas.
atau kesepakatan kelas, atau ada juga yang menyebutnya dengan sumpah kelas seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, silakan untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, atau menyampaikan praktik yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing juga. Dipersilakan Bapak Ibu. Ini ada 26 peserta yang sudah masuk dalam Zoom kita siang hari ini. Ini ada satu pertanyaan, ada pertanyaan yang lainnya kami tunggu dari apa itu kolom chat ini Bapak Ibu. Saya bacakan nih dari Pak Heru Susanto. Untuk pertanyaan dari Pak Heru, dalam pelaksanaan keyakinan kelas itu berlaku 1 tahun, apa berubah dalam setiap tahun? Soalnya siswa yang kita ajar berbeda. Terima kasih jawabannya. Nah, ini pertanyaan pertama ini dari kolom chat dari Pak Heru. Monggo Bapak Ibu yang lain, pertanyaan kedua, dipersilakan. Ini ada yang dari luar SMK Negeri 1 Mojokerto sepertinya ini. Bapak Ibu yang hadir di Kombes Kanisa ini. Monggo Bapak Ibu. Pak, ini ada Pak Johan, ada Pak Ali Mahfud. Nah ini Pak Yusuf. Monggo Bapak Ibu. Satu pertanyaan sudah masuk. Pertanyaan berikutnya atau langsung ditanggapi dulu sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Pak Khairon? Nggih, matur nuwun Pak Wakil. Terima kasih. Ini menjawab pertanyaan Pak Heru ya, Pak. Ketika pelaksanaan keyakinan kelas itu berlaku 1 tahun atau berubah-ubah ya setiap tahunnya seperti itu, karena siswa yang kita ajar itu berbeda. Pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Heru. Jadi keyakinan kelas itu pasti akan berubah atau ditinjau ulang ya setiap tahun, karena keyakinan kelas itu merupakan hasil kesepakatan kita dengan anak-anak atau dengan siswa yang kita ampu pada saat itu. Bisa jadi ketika curah pendapat atau memberikan usulan tentang peraturan yang diterapkan di kelas itu, anak tahun angkatan sebelumnya berbeda dengan tahun angkatan saat ini kayak gitu. Dan itu pasti terjadi seperti yang saya alami di kelas saya ya. Misalnya, anak yang angkatan sebelumnya lebih menginginkan bahwa mereka lebih senang kalau tugasnya itu lebih banyak dibandingkan dengan nilai-nilai ujian mereka kayak gitu. Nah, sebaliknya yang angkatan tahun ini misalnya mereka lebih senang nilai-nilai itu didapat dari tugas-tugas yang apa ya sifatnya itu lebih banyak dikerjakan di sekolah. Mereka nggak mau ada PR, intinya seperti itu. Dan ini kita akomodasi dan kita sepakati dengan anak-anak. Jadi sifatnya dinamis dan harus ditinjau tiap tahun, tiap angkatan, karena itu merupakan hasil kesepakatan antara guru dengan anak-anak. Kalau tidak bersepakat, maka ya tidak bisa dijalankan keyakinan kelas itu. Intinya bahwa kita bisa yakin namanya aja keyakinan kelas ya. Nah, kalau hanya kita berikan saja ini peraturan dari tahun kemarin misalnya seperti itu, maka itu tidak akan bisa dijalankan karena yang tahun ajaran ini tidak yakin misalnya dengan peraturan yang dibuat bukan peraturan ya keyakinan kelas yang dibuat tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa keyakinan kelas itu harus ditinjau setiap tahun atau ditinjau setiap saat. Misalnya anak-anak ternyata dengan keyakinan kelas seperti itu nggak jalan, bisa jadi itu dilakukan perubahan meskipun tahun ajaran itu baru berjalan. Ternyata ini nggak cocok, tidak ada salahnya kalau itu ditinjau ulang kayak gitu. Jadi sifatnya sangat dinamis untuk keyakinan kelas ini. Yang penting kelas itu punya keyakinan untuk menjalankan nilai-nilai yang sifatnya universal itu. Keuntungannya apa ketika kita punya keyakinan kelas itu? Anak-anak itu mudah sekali, lebih mudah untuk apa ya kita berikan pemahaman-pemahaman ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan atau ketidaksesuaian kayak gitu. Kita tinggal mengembalikan, kita punya keyakinan ini kan nanti berhubungan dengan restitusi ya, bagaimana memberikan eh, apa pengarahan pada anak-anak yang bermasalah misalnya seperti itu. Nah, itu kalau kita punya keyakinan kelas itu lebih gampang. Jadi mengembalikannya lebih gampang kalau kita punya
keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan sifatnya kaku, pokoknya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan anak cenderung akan menolak itu. Kalau peraturan itu kita langsung berikan gitu saja, anak cenderung cenderung menolak. Tapi kalau anak-anak terlibat ketika membuat keyakinan kelas, mereka akan lebih menyadari dan lebih mudah untuk diarahkan. Itu yang saya rasakan di kelas saya. Ketika dulu belum ada keyakinan kelas, hanya sekedar peraturan anak tidak boleh A, B, C, D, itu sifatnya kaku, dan anak-anak itu ketika melakukan sebuah tindakan itu atau menghindari tindakan itu kan lebih karena rasa takut. Tapi kalau ada keyakinan kelas ini lebih pada kesadaran. Nah, itu keyakinan kelas, manfaatnya seperti itu Pak Heru ya, Pak Heru, atas pertanyaan Pak Heru. Begitu Pak Fakih, pertanyaan jawaban atas pertanyaan Pak Heru yang bisa saya berikan. Mungkin teman-teman lain, karena ini sifatnya berbagi ya Pak Fakih ya, bisa berdiskusi juga. Mungkin Pak Fakih juga bisa memberikan pandangan bagaimana penerapan keyakinan kelas di Pak Fakih. Jadi teman-teman juga punya gambaran, atau Pak Ali Hanafiah juga mungkin punya pandangan yang berbeda mengenai keyakinan kelas ini, atau ingin membagikan pengalamannya bagaimana ketika keyakinan kelas itu dijalankan kayak gitu. Ya, nanti saya tambah Pak. Nanti, siap. Oh, siap, siap. Pak Ali. Baik, Pak Fakih, terima kasih lagi. tanggapannya Pak Khairon. Iya. Pak Heru, bagaimana? Ada pertanyaan tambahan untuk dari tanggapan Pak Khairon tadi? Tidak Pak, terima kasih. Sudah sangat cukup memuaskan. Terima kasih Pak Terima Fakih. kasih Pak Heru. Kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairon bahwasannya keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi sifatnya dua arah. Dari situ diharapkan ada kesadaran dari para murid untuk nantinya itu bisa menjalankan keyakinan kelas bersama. Kemudian ada pertanyaan kedua Pak, ini dari Pak Johan ini. Lewat chat juga, ini saya bacakan. Bagaimana cara melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembentukan keyakinan kelas, sehingga mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab dalam menerapkan aturan, maksudnya mungkin keyakinan kelas ini ya, tersebut di kelas. Monggo Pak Khairon, bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Johan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana sih siswa secara efektif itu bisa terlibat ya di pembentukan keyakinan kelas? Ini saya berbagi pengalaman aja. Jadi ketika membentuk keyakinan kelas ini kita harus sangat terbuka, bersifat terbuka. Kita berikan arahan kepada anak-anak atau kita berikan pemahaman pada anak-anak. Kalau saya bahasanya, ayo Rek, kita bikin keyakinan kelas Rek. Setiap orang punya suara yang sama, setiap orang punya hak yang sama untuk mengajukan keyakinan kelas atau peraturan kelas ya. Anak-anak lebih mudah memahaminya sebagai peraturan. Tidak apa-apa. Kita tampung saja di curah pendapat itu peraturan kelas apa yang mereka inginkan. Nanti kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Kita carikan nilai yang universal. Karena anak-anak misalnya di kelas 10 mereka belum bisa berpikir abstrak. Jadi mungkin yang di kelas 12 mereka bisa lebih berpikir abstrak ya. Sifat dari keyakinan kelas ini kan lebih abstrak ya. Kalau peraturan itu mereka bisa langsung menyampaikan. Jadi kita berikan kebebasan mereka, satu anak punya satu suara. Satu anak punya hak untuk menyuarakan keinginan mereka di kelas. Kelasnya itu pengen seperti apa sih? Nah, itu kita berikan, kita buka, dan kita harus membuka diri. Jangan menutup diri gurunya, bahwa guru di sini hanya menampung curah pendapat dari anak-anak. Jadi anak-anak itu bagaimana bisa berekspresi, anak-anak itu bisa ciptakan suasana yang santai, ciptakan suasana yang tidak tegang, anak-anak tidak takut dengan kita. Jadi anak-anak merasa nyaman di kelas itu, pasti anak-anak itu akan berebutan untuk, karena mereka pasti di dalam hatinya punya keinginan, tetapi kadang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, cara paling gampang itu kita memposisikan diri kita itu hanya sebagai pendengar, lebih banyak sebagai pendengar. Jadi anak-anak tidak takut untuk menyuarakan setiap seburuk apapun ya, atau keinginan seaneh apapun itu biasanya saya tampung kalau di kelas saya. Misalnya, Pak boleh tidur Pak di kelas, nah gitu. Ada anak seperti itu. Pak boleh nonton film Pak ketika pelajaran, Pak boleh. Kita tampung saja, jangan langsung divonis bahwa jangan seperti itu, jangan. Kita tampung saja, kita tulis saja semua. Kadang konyol-konyol anak-anak itu apa keinginannya kayak gitu. Jadi kita tampung, kita tulis semua keinginan mereka, baru nanti kita kerucutkan, kita bicarakan bersama. Biasanya kalau ada keinginan yang aneh-aneh gitu, teman-temannya sendiri yang
yang langsung untuk aneh-aneh lagi, nah kayak gitu. Jadi di kelas itu akan terjadi interaksi antar mereka sendiri justruan. Jadi keinginan-keinginan yang aneh-aneh atau di luar nalar kayak gitu, biasanya teman-teman yang mereject itu sendiri. Jadi kuncinya adalah memposisikan diri kita lebih banyak sebagai pendengar, ciptakan suasana yang nyaman di kelas itu supaya anak-anak itu tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau belum kita memposisikan diri sebagai apa ya, sebagai istilahnya membuat barrier atau membuat batasan terhadap anak, pasti mereka tidak akan berani untuk. Dan itu proses itu akhirnya tidak menyenangkan buat anak-anak, dan keyakinan kelas itu tidak bisa terbentuk dengan baik karena anak-anak tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh gurunya karena bukan dari mereka, sifatnya seperti itu. Kalau itu dari mereka, usulan itu dari mereka, aturan itu atau keyakinan itu dari mereka, mereka akan lebih rela karena mereka sendiri yang nentuin itu. Nah, nanti ketika berjalan, mereka saling mengingatkan. Anak-anak itu saling mengingatkan, wingi opo kesepakatan nih, wingi apa keyakinan kita. Jadi di antara mereka akan saling mengingatkan, tugas guru itu jadi lebih ringan. Di antara mereka langsung saling mengingatkan gitu. Karena mereka sadar bahwa keyakinan kelas itu dibentuk atas keinginan mereka. Jadi itu kuncinya. Gitu Pak Fakih. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Baik, terima kasih Pak Khairon. Untuk pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab panjang dan lebar oleh Pak Khairon. Untuk Pak Johan, bagaimana? Apakah ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Bapak. Mungkin terdengar suara saya ya? Nggak pakai headphone-nya. Terdengar jelas sekali Pak suaranya. Monggo barangkali ada yang mau Mungkin tadi ada bertanya masukan tambahan. seperti apa namanya, ya kan kelas yang diusulkan anak-anak sendiri. Contohnya kayak, bolehkah Pak tidur? Nah, kalau ditampung lah itu bagaimana kita menyaringnya supaya aturan yang konyol tadi tidak, keyakinan kelas yang konyol tadi tidak ikut disepakati. Oke, terima kasih. Itu saja. Baik Pak. Terima kasih Pak Johan. Monggo, Langsung Pak Khairon. dijawab Pak Fakih ya. Monggo langsung. Halo. Monggo langsung. Langsung saya jawab ya Pak Johan. Ya, ada Oke. permintaan anak seperti itu pasti ada saja. Namanya anak-anak itu kadang kalau disuruh berpendapat pasti iseng-iseng saja. Nah, biasanya saya arahkan, saya tulis tetap, boleh tidur di kelas. Nah, kita cari nilai universalnya apa dari boleh tidur di kelas. Berarti kan rasa nyaman. Nyaman di kelas. Kita cari nilai universalnya yang itu, kebajikan apa yang bisa di situ. Nah, rasa nyaman yang diinginkan anak-anak itu rasa nyaman. Nah, nanti kita arahkan anak-anak. Nah, rasa nyaman ini selain tidur apa nih yang diperbolehkan? Kalau itu disepakati buat saya tidak ada masalah. Misalnya di ujung jam ya, di ujung jam misalnya di ujung pembelajaran 5 menit mereka boleh tidur di atas bangkunya masing-masing. Nggak apa-apa kalau itu merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita berikan saja keinginan anak-anak itu sambil kita arahkan kepada nilai yang lebih tinggi, misalnya kenyamanan itu. Nah, supaya nyaman di kelas itu apa saja? Nah, kita breakdown lagi kayak gitu. Jadi kita sebagai guru pasti akan bisa mengarahkan itu karena itu akan ditinjau bersama. Setiap anak memang boleh mengajukan satu usulan untuk keyakinan kelas itu, tapi itu nanti akan dikolaborasi dengan pendapat teman-temannya yang lain atau ditinjau bersama dengan teman-temannya yang lain. Jadi keinginan-keinginan yang nyeleneh atau aneh itu pasti akan tereliminasi atau bisa kita tampung dengan yang lebih tinggi ya, kebajikan yang lebih tinggi, misalnya kenyamanan. Nah, kenyamanan itu bisa diciptakan dengan apa? Jadi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan, tetap mengakomodasi keinginan siswa. Intinya mereka boleh ingin nyaman. Nah, bagaimana mengakomodasi itu semua. Jadi itu memang kita harus menggunakan teknik-teknik yang nanti Bapak Ibu pasti akan kuasai. Gitu Pak Fakih. Itu pengalaman cerita aja. Karena anak-anak permintaannya aneh-aneh kadang gitu. Pak. Jadi kita mengarahkan ke hal yang sifatnya itu lebih prinsip ya, lebih general kayak gitu. Lebih universal seperti itu. Begitu Pak Johan, jawaban yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, Sama-sama terima Bapak. kasih Pak Johan, Pak Khairon. Semakin hangat saja ini, tambah sore, tambah hangat ini memang. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi lewat kolom chat
Pak Khairon. Ini Pak Tri Adianggoro. Sebenarnya saya nantikan suara merdunya Pak Tri ini, tapi Wah ya, ini Pak Tri ini suara merdunya mana nih? sore ini lagi jarinya yang ingin bergerak ini. Pertanyaannya saya bacakan, keyakinan kelas yang ideal yang seperti apa dalam membentuk respon positif anak didik? Karena terkadang ketika kita bilang lari, anak itu responnya dengan berjalan. Bahkan sebaliknya, disuruh jalan, anak-anak malah lari seperti itu. Melihat anak didik sekarang lebih cenderung fokusnya itu pada smartphone-nya. Itu Pak Khairon, pertanyaan dari Pak Triadi Anggoro. Monggo bisa ditanggapi. Atau nanti barangkali dari teman-teman yang lain, Pak Ali Anafia. Boleh Pak Ali. Kemudian, Boleh Pak pakai. monggo Bapak Ibu siapa saja langsung raisen, kemudian silakan memberikan tanggapan yang bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Khairon. Kita diskusi terbuka aja di sini. Monggo Pak Khairon. Jadi kita sifatnya diskusi ya Pak Pakai. Siapa saja boleh memberikan pendapat, termasuk teman-teman yang tergabung di sini karena sifatnya berbagi. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Triadi. Keyakinan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Intinya itu pertanyaan itu, keyakinan kelas yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut saya pendapat pribadi ya, keyakinan kelas yang ideal itu adalah keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas itu sendiri. Jadi itu yang paling ideal. Ketika kelas itu meyakini nilai-nilai yang sudah disusun bersama, itulah keyakinan kelas yang ideal. Jadi nilai-nilai apa yang mereka pilih di keyakinan kelas itu, dan itu diyakini bersama, maka itu adalah keyakinan kelas yang ideal. Mungkin kelas satu dengan kelas yang satu dengan kelas yang lain ini keyakinan kelasnya berbeda, itu tidak ada masalah. Jadi yang paling ideal adalah keyakinan kelas yang diyakini dan dijalankan bersama oleh seluruh stakeholder yang ada di kelas itu. Nah, itu adalah keyakinan yang ideal menurut saya Pak Fakih. Kalau ada yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, berarti satu kelas itu belum yakin dengan peraturan yang bukan peraturan ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi bagaimana kita sebagai guru atau sebagai wali kelas mengarahkan anak-anak supaya mereka memahami dan mengimplementasikan keyakinan kelas yang kita susun bersama itu. Kalau masih ada yang melanggar, pasti ada. Kalau di dunia nyata pasti adalah 1-2 orang yang. Nah, tapi bagaimana kita mengembalikan mereka ke track yang benar? Kalau kita punya keyakinan kelas, gampang narik mereka yang agak lain ini ke jalan yang atau ke rel yang benar. Kalau kita punya keyakinan kelas, karena mereka sudah meyakini itu semua. Tinggal kamu yakin kan bahwa bermain HP di kelas misalnya kayak gitu adalah hal yang mengganggu ketertiban bersama misalnya seperti itu. Nah, kalau yakin ya dijalankan gitu aja. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi pasti 1-2 anak atau 3 anak atau berapa anak pasti tidak yang di jalur yang pas terus, pasti ada 1-2 yang sifatnya itu tidak keseluruhan ya, pasti ada. Sama kayak kita hidup bermasyarakat pasti ada 1-2 orang yang agak di luar jalur gitu pasti ada. Dan ini berlaku juga di kelas. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Khairon. Ini tadi saya garis bawahi bahwasannya keyakinan kelas yang ideal itu adalah keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian diyakini dan dijalankan bersama-sama juga secara konsisten tentunya dalam kelas itu. Pak Triadi, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Triadi? Halo Pak Tri. Pak Tri sedang ke belakang sepertinya. Monggo Bapak Ibu yang lain, 3 pertanyaan pertama sudah dijawab oleh narasumber kita. Bapak Ibu guru hebat yang lain, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau Pak Ali Hanafia atau teman-teman yang lain mau menyampaikan praktik baik di kelasnya masing-masing terkait dengan keyakinan kelas ini. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Monggo. Pak Ali Hanafia tadi katanya mau menyampaikan penambahan gitu. Nah, ini Ibu Nur ini, Bu Nur, barangkali ada yang mau disampaikan Bu Nur. Ini saya. Pak Fakih. Ya. Suara saya terdengar? Iya terdengar jelas Pak Ali. Monggo. Tambahkan dikit ya. Iya Pak. Saya tambahkan ya sedikit. Oh monggo Pak Ali, monggo. Iya, Dipersilakan Pak Ali. Pak Khairon. Memang benar Pak Khairon.
memang harapan kita nanti dari webinar ini, nanti setiap Bapak Ibu guru akan membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing gitu. Sehingga Bapak Ibu guru nanti harus bisa membuat. Nah, tadi apa kata Pak Karen sampaikan tadi memang benar. Keyakinan kelas itu yang idealnya memang ya diterima sama semua siswa dan mereka melaksanakan itu dengan rasa ikhlas gitu, tidak ada paksaan begitu. Karena memang yang ditampil itu adalah nilai norma-normanya begitu. Dan mereka sadar dengan nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan oleh butir-butir dari setiap poin dari keyakinan kelas itu gitu. Nah, misalnya contoh yang sederhana saja, misalnya nanti Bapak Ibu guru yang lain itu nanti bisa membuat semacam keyakinan kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu guru penggerak mungkin bisa mendampingi masing-masing Bapak Ibu guru yang belum paham juga. Caranya begini Bapak Ibu, mungkin pertama Bapak Ibu pakai ini, mungkin ini ada kertas ini, misalnya HVS atau mungkin sticky note, itu sticky note yang bisa ditempel itu. Jadi itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, itu nanti diberikan per siswa ini, berikan per siswa sehingga nanti siswa mencatat apa yang menjadi poin-poin pemikiran dia gitu, apa yang dia ingin gitu loh, catat semua. Kemudian nanti kalau pakai sticky note itu kan yang kertas berwarna itu, nanti ditempel di papan mereka masing-masing ke depan, nempel di papan tulis gitu. Nah, itu tahap pertama begitu. Tahap berikutnya nanti guru sama siswa itu memilah mana yang jawabannya sama, itu diambil satu perwakilan saja gitu, dipisahkan ke sebelahnya lagi gitu. Setelah dipisahkan ke sebelahnya lagi, maka nanti muncul beberapa item gitu. Sehingga nanti tahap ketiganya yang sampingnya lagi papan tulis itu bisa dimanfaatkan untuk memindahkan. Jadi mana kalimat-kalimat yang tadi negatif-negatif itu, misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh rame gitu misalnya. Maka pada saat tidak boleh terlambat itu digantikan menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu misalnya. Terus tidak boleh rame saat jam pelajaran. Maka bisa disempurnakan menjadi memperhatikan saat guru menjelaskan gitu. Jadi mungkin diarahkan seperti itu semua. Tadi seperti Pak Kevin sampaikan tadi itu 3 sampai 7 poin maksimal. Karena kalau 7 poin itu akan biasanya dilupakan siswa gitu. Biasanya begitu. Jadi kalau 3 sampai 7 itu lebih mudah mengingatnya gitu. Sehingga nanti siswa itu kalau sudah tertata dengan rapi, maka kata Pak Karen tadi itu dibukukan aja baratnya, dipatenkan begitu, dibuat semacam di print satu kertas itu, maka nanti mungkin kalau memang mungkin ada yang membuat per siswa tanda tangan semua, ada nggak apa-apa, atau mungkin perwakilan kelas, mungkin ketua kelas, sekretaris sama wali kelas itu sama guru tadi gitu, ditandatangankan di situ, dah terus dibingkai, ditempel bagaimana itu nanti, sehingga nanti itu menjadi rujukan pada saat siswa melakukan pelanggaran. Nah, itu nanti kita tidak lagi memberikan hukuman, tapi kita memberikan itu semacam restitusi. Karena konsekuensi dari perbuatan dia itu gitu loh. Konsekuensi dari perbuatan dia. Misalnya datang terlambat dia, kan kita tinggal nanya saja, kenapa kamu terlambat? Tahu enggak poin berapa yang kamu langgar begitu. Jadi tadi pada saat si anak melakukan pelanggaran, dia akan kita ajak untuk melihat poin berapa yang dilanggarnya begitu, sehingga nanti dia akan tahu, oh iya Pak, saya melanggar di poin 1 Pak, terus konsekuensinya apa begitu. Nanti dia akan menyampaikan, iya Pak saya gini. Lalu kita kalau misalnya restitusi itu nanti dia akan semacam kita menggali kemampuan dia menemukan sendiri kesalahannya, dan dia sendiri juga, siswa itu sendiri juga akan menemukan solusinya gitu. Misalnya kita tanya, oke kalau begitu apa yang bisa kamu perbuat biar kamu tidak terlambat? Dia akan dia mengatakan, ya Pak, kalau itu saya akan tidur lebih cepat malamnya Pak, dan malamnya saya tidak lagi main HP atau melean begitu. Nah, baru kita lanjut lagi, mulai kapan bisa kamu terapkan? Maka dia akan mulai minggu depan bisa Pak. Ya sudah. Jadi guru lebih mudah karena semacam ada poin-poin butir di keyakinan kelas itu untuk sebagai panduan dia untuk guru itu mengarahkan agar siswa itu menyadari kesalahan dia dan dia sendiri yang menemukan nanti solusinya begitu. Sehingga nanti pada saat dia
sudah menerapkan di depan Pak, saya mulai Pak berubah, oke silakan. Nah, jadi kalau restitusi itu dia yang mencari solusinya, kita hanya mengarahkan, dan mereka juga yang menemukan solusinya begitu. Dengan nanti itu yang disebut dengan keyakinan kelas, karena itu merupakan keyakinan dia untuk merubah dirinya begitu. Mungkin itu tambahan dari saya mungkin Pak Khairan sama Pak Fakih. Mungkin nanti Bapak Ibu guru mungkin harapannya tadi dari webinar ini bisa secepatnya membuat semacam keyakinan kelas agar nanti itu bisa dituangkan. Nanti kita bisa mengarsip. Setiap kelas itu nanti punya semacam keyakinan kelas sehingga nanti pada saat akreditasi atau mungkin hal-hal yang lain diminta, itu kita sudah punya bukti bahwasanya apa, siswa itu sudah sadar dengan dirinya, dengan terbukti ada sebuah semacam keyakinan kelas begitu. Mungkin itu Pak Fakih dari saya. Monggo dilanjut Pak Fakih. Baik, terima kasih Pak Ali untuk penjelasannya yang luar biasa ini tadi tambahannya ini. Nanti monggo barangkali bisa ditambahkan lagi pada pertanyaan-pertanyaan sambungan berikutnya Pak Ali. Baik, ini tadi Pak Ali menjelaskan cukup panjang ini tadi, bahwasannya nanti goalnya dari webinar kali ini diharapkan Bapak Ibu sekalian nanti dapat membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Saya membayangkan betapa luar biasanya ketika seluruh kelas yang ada di SMK Negeri 1 Mojokerto itu di masing-masing kelas, di masing-masing mata pelajaran itu memiliki keyakinan kelas masing-masing. Sehingga anak-anak nanti secara otomatis, autopilot, maka mereka akan berjalan dengan tertib dan pembelajaran bisa berlangsung dengan sangat rapi, tertib, dan juga bahkan pelanggaran itu bisa sangat diminimkan. Kenapa? Karena anak-anak selalu diingatkan dengan keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa dipampangkan di sudut-sudut yang anak-anak itu mudah menjangkau dan melihatnya. Karena anak-anak saat ini itu cenderung sering lupanya sama seperti kita, dan itu diingatkan berulang-ulang dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk semacam prasasti atau seperti Pak Khairon tadi dipikurakan seperti itu. Itu tujuannya agar anak-anak akan selalu bisa mengingat apa kesepakatan mereka, apa yang mereka yakini bersama, apa yang mereka junjung tinggi dari nilai-nilai universal yang ada. Kemudian mereka secara konsisten melaksanakan keyakinan kelas bersama mereka itu. Baik, Bapak Ibu, monggo, ini waktu masih ada Bapak Ibu. Ini tadi saya juga melihat beberapa Bapak Ibu ada yang mengisi kolom chat lagi, atau langsung bertanya secara langsung aja Bapak Ibu, monggo. Atau berbagi, monggo. Pak Yusuf, Bu Pur, barangkali mau berbagi pengalaman membuat keyakinan kelasnya, karena Pak Yusuf, Bu Pur, kemudian Bapak Ibu guru yang lain, saya rasa sudah banyak ini yang membuat keyakinan kelas. Bu Agnes, barangkali sudah pernah membuat keyakinan kelas juga. Pak Ali Basya, Bu Anas, Pak Andrian. Mohon izin Pak Fakih. Oh, Bu Pak Pur. Fakih. Monggo, Nggih. Bu Pur. Apunten. Suara Waktu saya dan jadi serak tempat ini. kami persilahkan, Bu. Nggih, mungkin saya akan sedikit menambahkan. Jadi bukan menambahkan sih, saya hanya mau cerita saja apa yang sudah saya lakukan di kelas saya. Jadi karena saya ini kan ngajarnya TKR ya, mungkin sama dengan Pak Johan, sama juga dengan guru-guru teman yang lain. Kita tahu bahwa apa ini karakternya anak TKR TSM seperti itu ya. Di tahun lalu saya sudah membuat kesepakatan kelas, Pak. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya seperti memberi angket gitu, menanyakan kepada anak-anak, misalnya tentang apakah sikap sopan santun itu bagus, pasti mereka menjawab bagusan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian akhirnya tercapai kesepakatan kelas. Jadi misalnya ada tentang disiplin adalah tentang datang tepat waktu, kemudian selalu bersikap sopan santun kepada semua guru, kemudian bisa selalu berpakaian sopan dan rapi. Gitu. Kemudian ada juga tentang ini selalu berkata baik di dalam kelas. Jadi kita bisa membuatnya itu dengan kesepakatan antara guru dan murid. Betul katanya Pak
Pak Khairon dan teman-teman tadi bahwa bedanya antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas adalah kalau peraturan kelas itu bersifat satu arah yang membuat guru, siswa harus patuh gitu saja. Tapi kalau kesepakatan kelas adalah kita buat kesepakatan guru dengan siswa. Artinya apa? Karena siswa juga terlibat dalam pembuatannya, maka siswa mau nggak mau pasti harus mematuhinya. Kemudian alangkah lebih baiknya kalau kesepakatan kelas kita tadi juga kita ikuti dengan konsekuensi. Kalau yang sudah saya lakukan, misalnya di TKR itu, di kelas saya, jadi konsekuensi kalau misalnya tadi ada kesepakatan kelas bahwa anak-anak itu harus berkata baik di dalam kelas. Nah, pada saat apabila mereka melakukan pelanggaran, misalnya ada yang berkata kotor atau meso gitu, anak anak apa otomotif kan rata-rata begitu ya Pak, Bapak Ibu ya, pasti kita sering gitu menemui itu. Kemudian itu konsekuensinya langsung kita tulis juga dalam kesepakatan kita. Misalnya konsekuensinya yang saya lakukan adalah yang terjadi di kelas saya adalah gini. Kalau mereka berkata kotor maka konsekuensinya bisa push up berapa kali gitu. Scotch jam. Ada juga yang konsekuensinya adalah membaca surat pendek misalnya, surat Ad-Duha, Al-Ikhlas atau apa berapa kali gitu. Sampai sekarang pun tetap saya lakukan, saya terapkan. Jadi itu saya kira akan lebih apa ya, lebih efektif. Apalagi kalau kita ketemu dengan anak-anak TKR itu yang dalam tanda kutip itu mereka ya seperti itulah. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas yang terlalu universal seperti apa yang dibuat dari Pak Khairon, nanti mereka malah masih bertanya-tanya gitu. Jadi kita bikin yang praktis, yang benar kita alami di kelas gitu, yang biasanya terjadi seperti itu. Jadi kalau saya di kelas saya, kalau sampai ada seorang siswa kemudian mereka berkata kotor atau apa, saya meskipun saya nggak dengar, temannya sudah bilang, heh kamu tadi meso gitu. Maka harus melakukan konsekuensinya. Ayo ngaji, atau kalau nggak mau ayo push up. Gitu. Tapi itu harus ada kesepakatan kelas di antara guru dan murid. Artinya apa? Itu bukan merupakan hukuman. Jadi perbedaannya adalah kalau dulu kita melakukan peraturan kelas yang harus ada hukumannya, sekarang kita buat kesepakatan kelas dan konsekuensi. Konsekuensi itu tidak membuat mereka patah hati atau apa, tidak merasa terhukum. Tapi itu adalah konsekuensi karena mereka sendiri yang melanggar kesepakatan kelas. Seperti itu yang saya lakukan. Bagaimana ini untuk Pak Johan dan guru-guru otomotif lainnya saya kira mungkin kalau di DKV nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yang ada di TKR dan TSA mungkin anak-anaknya seperti itu. And then saya buat seperti itu. Tapi dengan begitu di kelas saya lebih kondusif. Jadi apa ya, padahal saya nggak dengar sekalipun, tahu-tahu ada anak yang pusat, ngapain kamu? Terus semuanya bilang tadi meso Bu. Sudah. Akhirnya apa? Mereka tahu bahwa mereka jadi ada apa ya? Ada motivasi dari diri sendiri bahwa itu sudah saya buat kesepakatan, saya sudah sepakat untuk tidak ngomong kotor di kelas. Tapi saya melanggar, maka saya harus melakukan konsekuensi. Maka sudah nggak ada lagi tuntutan pada guru, nanti orang tuanya ke sekolah, anak saya disuruh push up seperti ini. Enggak. Karena itu sudah kesepakatan yang disepakati antara guru dan siswa. Mungkin itu yang nyata ya Pak, yang nyata. Jadi kita Bapak Ibu guru yang lain mungkin nggak harus berpikiran yang ini adalah kebajikan yang terlalu tinggi-tinggi bagaimana tidak. Tapi yang jelas-jelas kita temui di kelas, maka itu kita buat kesepakatan dengan anak-anak dan benar kita harus ini sama-sama tahu dan sama-sama mematuhi dengan disiplin gitu. Artinya apa? Kalau menyuruh mereka sopan maka kita harus sopan kan gitu. Bahkan ada satu ini mungkin sebetulnya ini rahasia, bukan rahasia sih. Tapi gini, jadi anak TKR dulu kalau saya wali kelasnya ya, karena tahun lalu itu anak-anak TKR anak buah saya itu sedikit agak bolosan gitu. Jadi jarang sekali hari yang tanpa anak alpha. Sehari pasti ada aja alpha 1, 2, 3 bahkan sampai 5. Bahkan saya makanya itu gimana ya caranya? Bahkan saya buat kesepakatan bahwa kalau kalian itu bisa nihil tanpa alpha selama 2 minggu aja. Ayo kita makan mie ayam dan ST bareng. Saya kira begitu. Saya lakukan itu beneran dan saya beberapa kali. Jadi kalau mereka sudah 2 minggu nggak ada yang alpha, saya harus neraktir mereka. Memang itu tidak agak sedikit ekstrim, tapi lumayan membuat mereka senang juga gitu loh.
Jadi ada jadi mereka jadi apa ya? Itu menguntungkan kita semua juga, menguntungkan sekolahan. Saya kira ya, mereka yang awalnya mungkin bolosan, akhirnya enggak. Dan mereka ada kontrol di antara siswa sendiri. Jadi saya nggak harus, kamu harus bikin itu tidak. Teman-temannya juga jadi harus apa ya, harus ada effort. Ayo rek, kompak, kita harus masuk semua seperti itu. Jadi yang bekerja tidak saya sendiri, anak-anak juga saling mengingatkan di antara teman-temannya supaya mematuhi kesepakatan kelas. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sharing yang luar biasa dari Bu Purwati ini tadi, di mana Bu Purwati ini kan mengajar kelas TKR yang mungkin kondisi uh, siswanya agak sedikit berbeda dengan yang di TKV atau yang di TKJ atau yang di jurusan yang lain. Jadi di sini tadi Bu Purwati menggabungkan antara kesepakatan kelas dengan konsekuensi, yang itu juga sudah disepakati bersama. Di mana keyakinan kelas yang bersifat universal itu sama Bupur di breakdown secara detail sehingga anak-anak langsung tahu, dan mereka juga diminta untuk menjalankan secara konsisten. Itu sharing dari Bupur. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sharing-sharing berikutnya dari praktik baik teman-teman. Tadi Pak Ali Anavia sudah menambahkan, Bupur. Pak Khairon barangkali mau menambahkan lagi, Pak Khairon? Ada sesuatu yang Oh bisa iya, Pak ditambahkan? Waki, saya kira eh, apa yang di praktik baik yang sudah dilakukan Pur, ya itu adalah kondisi lapangan real ya Pak Waki. Kadang kita tidak bisa mendapatkan hal yang ideal di kelas kita kayak gitu. Memang secara teori itu bisa dijalankan, tapi guru yang paling tahu bahwa apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelas itu menjadi lebih lebih kondusif. Pasti guru yang paling tahu apa yang dilakukan Pur. Saya kira sesuatu yang baik ya. Jadi membuat kesepakatan kelas, kemudian dilengkapi dengan eh, konsekuensi kayak gitu ya, konsekuensi dari kesepakatan kelas itu. Tapi harus hati-hati untuk pemberian hadiah. Nah, itu pemberian hadiah atau pemberian sesuatu ke anak-anak itu harus dilakukan dengan sangat selektif supaya mereka itu tidak tergantung. Nantinya mereka akan terbiasa bahwa aku melakukan ini karena ingin dapat hadiah. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan apa ya, kesadaran, tujuan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kan bagaimana menumbuhkan kesadaran itu muncul dari diri anak-anak kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Bupur dengan memberikan konsekuensi, kemudian anak itu merasa tidak. Nah, hukuman fisik juga bisa dipertimbangkan, tapi harus dengan selektif. Nah, ini yang mungkin poin-poin yang harus diperhatikan karena eh, apa ya, pasti ada konsekuensi dari itu semua. Tapi apa yang disampaikan Bupur saya kira sangat sangat apa ya, sangat praktikal, bisa mengatasi kelasnya Bupur yang menjadi kelasnya menjadi lebih baik, kelasnya menjadi lebih lebih tertib, dan ini merupakan apa ya, sharing yang cukup baik Pak Fakih saya kira. Terima kasih Pak Khairon. Berikutnya satu penanya lagi mungkin Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu dipersilakan. Boleh tanya, boleh mengomentari, boleh memberikan masukan, boleh sharing dari jurusan atau kelas yang lain. Tadi dari DKV ini Pak Khairon sudah menyampaikan banyak sekali. Kemudian ada praktik baik dari apa itu jurusan TKR. Monggo yang jurusan TKJ atau jurusan DPIB atau jurusan TSM. Pak Kamal, halo Pak Kamal. Halo. Alhamdulillah. Monggo Bah, barangkali mau menyampaikan sesuatu tentang kesepakatan kelas ini, Bah. Iya. Kesepakatan jurusan mungkin bisa. Terima kasih waktu yang diberikan. Monggo. Menggema ini ya. Tak pindah gon. Oh, lagi di gua ini seperti. Iya. Untuk kesepakatan kelas yang tadi dibicarakan Bupur itu ada semacam apa tadi, fisik ya. Itu yang saya tidak setuju. Seperti kemarin baru ngisi suling jar itu, kan untuk fisik kita tidak apa ya, tidak diperbolehkan
Tapi kalau kesepakatan kelas tersebut itu apa sedikit kita hilangkan walaupun setuju atau kompak dan sebagainya, tapi norma-norma tersebut harus kita kita pudarkan, kita hilangkan, diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih mengenah lagi. Misalkan kalau memang dalam satu kelas itu ada semuanya beragama Islam atau ada salah satu yang beragama lain, itu misalkan menghafal 3 ayat, 3 surat. Kalau di agama lain nanti ada semacam sama seperti itu di kitabnya. Itu mungkin bisa menjadi satu kesepakatan dan bisa menjadikan anak itu tidak merasa terbebani atau nanti bisa menjadikan berakibat fatal atau istilahnya kalau naik push up nggak kuat kan tangannya kembang atau tangan itu klek dan sebagainya seperti itu kan bisa saja menimbulkan, karena anak sekarang itu kan beda dengan anak yang dulu yang lalu ya, zaman-zaman tahun 80 90-an mungkin seperti itu. Untuk memang kesepakatan itu harus kita bentuk bersama, kita sepakati bersama, sama seperti yang dicontohkan oleh Pak Khairon, ditulis sebanyak apapun, terus kemudian kita sepakati mana yang harus yang sesuai dan yang mana yang harus kita sepakati. Jadi semua siswa menulis sebanyak-banyaknya apa yang harus disepakati dalam kelas seperti itu. Sementara itu aja, Pak Ki, terima kasih waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Kamal. Ini luar biasa. Abah Mohon kita. izin menjawab, boleh Pak? Bu Pur mau menanggapi? Monggo, Bu. Thank you. Silakan. Oke, Nggih, monggo. ngapunten, saya sedikit menanggapi dari Pak Kamal. Betul Pak, jadi yang jenengan bicarakan tadi benar. Tapi tadi kalau jenengan lengkap mendengarkan apa yang saya jelaskan bahwa anak-anak diberi pilihan. Ada yang hukuman fisik tadi, push up ada, kemudian ngaji, surat-surat pendek berapa kali juga ada. Jadi nggak harus hukuman fisik Pak. Tapi ada anak yang milih hukuman fisik malahan gitu loh. Nah, tapi yang saya jelaskan, yang saya garis bawahi adalah itu adalah kesepakatan dari anak-anak sendiri dan saya. Jadi nggak harus push up kemudian benar Pak. Kalau akibatnya bisa jadi begitu. Tapi kalau sudah kesepakatan, mereka bisa milih kok. Mereka bisa milih ngaji tadi hafalan surat pendek 10 kali, Ad-Duha 10 kali, atau Al-Ikhlas berapa kali gitu bisa. Bahkan sekarang ini sudah jarang yang mau push up, maunya yang ngaji saja gitu. Gitu saja Pak, punten. Tapi untuk anak TKN dan TSM, ya sebetulnya kita harus ini ya pandai-pandai ngomong juga sama mereka. Kalau kalian milih yang ini, nggak boleh dendam ya sama gurunya kan. Ini sudah kesepakatan seperti itu. Saya kira terima kasih, itu saja tanggapan dari saya Pak Fakih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Pur. Pada intinya kita semua yang hadir di sini tuh sepakat bahwa kita itu kalau mengajar dengan hati dan penuh ketulusan, tujuannya itu baik untuk anak didik kita dengan membangun kesepakatan kelas yang diawali membangun kesepakatan kelas ini. Ya memang dalam paradigma kurikulum merdeka itu diharapkan sudah tidak ada semacam hukuman untuk pelanggaran ataupun bahkan konsekuensi pun juga dihindarkan. Akan tetapi nanti dalam mengarah menuju ke restitusi yang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa ini juga butuh waktu memang sepertinya. Dan dari sini kita memulai langkah di mana membangun kesepakatan kelas dulu dari masing-masing kelas, nantinya akan diperbaiki sehingga nanti akan terbentuk kesepakatan kelas yang bagus, yang bisa diterima semua orang, yang menghindarkan konsekuensi hukuman dan lain sebagainya seperti itu. Bapak Ibu, ini sebagai yang terakhir dari yang terakhir ini, barangkali ada yang mau menyampaikan, monggo dibuka, silakan Pak Khairon, Pak Ali,
atau Bapak Ibu guru yang lain, Pak Bak, Pak Choi, atau semua ini ada 3.100 peserta ini yang bisa menyampaikan secara monggo ini bisa menjadi penutup nanti. Monggo, Pak Khairon, barangkali menyampaikan, Pak Alai Hanafia. Oke, Pak Ali, Pak Fakih, mungkin yang perlu kita garis bawahi tadi dari apa yang sudah kita diskusikan ya. Tadi banyak sekali masukan-masukan baik, banyak sekali praktik baik juga yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi permasalahan real yang di kelas ya, mungkin yang perlu digarisbawahi itu keyakinan kelas seperti apa yang ideal tadi sudah saya sampaikan bahwa atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang ideal adalah keyakinan kelas yang diyakini oleh semua warga kelas ya, kemudian dijalankan bersama-sama secara konsekuen dan konsisten. Nah, kemudian kita tidak bisa sehari saja untuk menanamkan keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu harus secara periodik dilakukan. Sama seperti kalau kita yang Muslim gitu, kita yakin bahwa bertakwa pada Allah kayak gitu kan. Implementasinya kan banyak Pak Fakih. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara terus-menerus atau secara periodik diingatkan terus. Kalau setiap Jumatan kan selalu diingatkan ya kalau di kita itu menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, itu dalam rangka untuk memantapkan keyakinan kita. Keyakinan kita sebagai umat Muslim ya, ini bicara Muslim. Tapi kalau di kelas juga seperti itu, secara periodik kita ingatkan anak-anak itu tentang keyakinan kelas kita. Mungkin di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran kita selalu ingatkan mereka, anak-anak kita punya keyakinan kelas ini, anak-anak kita itu akan selalu memberikan dampak yang baik terhadap anak-anak. Karena apa? Mereka ketika cuma sekali saja, oh kita punya keyakinan ini, tapi kalau keyakinan itu tidak terus kita yakinkan, namanya keyakinan itu kan harus yakin. Kalau yakinnya itu hanya setengah-setengah atau yakinnya itu cuma di awal saja, mereka akhirnya tidak yakin dengan dampak keyakinan kelas itu. Jadi secara periodik atau secara berkala kita harus kuatkan terus itu keyakinan kelas itu. Nah, supaya kelas itu terus bisa tertib berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan Pak Fakih. Pak Fakih silakan atau Pak Ali mau menambahkan. Monggo Pak Ali, barangkali mau menambahkan. Terima kasih Pak Khairon, terima kasih Pak Fakih. Kalau saya menanggapi memang benar apa kata Pak Khairon dan Pak Kamal, Bu Purwati, itu semua benar semua. Hanya mungkin kita perlu menyikapi ada beberapa poin yang kita tarik kesimpulan. Yang pertama, memang hukuman itu kita hindari. Gitu. Dan yang kedua, konsekuensi memang ada baiknya untuk jangka panjang. Konsekuensi. Kemudian ada juga yang penghargaan, itu juga baik. Seperti tadi kata Pak Khairon, benar memang kadang-kadang penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi siswa itu sendiri gitu loh. Nanti kata Pak Khairon hati-hati dengan pemberian hukuman gitu. Kemudian tadi Pak Kamal mungkin semacam push up begitu. Tadi betul apa kata Bu Purwati memang. Karena di situ dibuat pilihan gitu dari konsekuensi mereka. Kalau yang mereka malas menghafal surat pendek, pasti mereka milih push up begitu. Tapi di push up itu memang ada nilai kebaikan di sana itu. Mereka jadi segar, sehat begitu. Dan saya sendiri selalu menyampaikan pada siswa di balik push up itu nanti badan kita menjadi kuat dan biasanya kalau masuk polisi, tentara, apa semua fisiknya kuat itu malah jadi bagus gitu. Yang kedua, kalau ngantuk itu obat yang paling ampuh itu push up sebetulnya. Dan siswa sering gitu, Pak, izin Pak, saya push up ngantuk. Silakan, 5 kali, monggo gitu. Karena emang kalau dia cuma raup, kalau itu cuma 3 menit ngantuk lagi Pak gitu. Tapi kalau push up itu langsung keringetan, langsung seger lagi dia gitu. Jadi itu semua kita kembalikan pada mereka. Nah mungkin tadi yang kata Pak Kamal tadi, yang di Suling Jari kemarin itu memang benar. Kadang-kadang fisik yang bagaimana yang tidak boleh begitu. Mungkin seperti di setrap, di di tiang bendera begitu lama begitu itu mungkin ya, atau mungkin bersihkan seperti kemarin di Suling Jari itu kan begitu, membersihkan WC lama begitu, ruangan semacam-macam itu memang fisik, tapi kita menghindari itu. Dan itu saya yakin Bapak Ibu guru kita semua tahu itu Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa memberikan hukuman itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Memang
kalau siswa itu tidak mungkin tangannya agak sakit, ya kan kita nggak mungkin juga maksakan mereka push up gitu. Mungkin dengan cara lain, mungkin dengan surat pendek. Surat pendek nggak bisa, surat paling pendek lagi kita buat. Surat paling pendek nanti akhirnya. Sehingga nanti pembentukannya. Mungkin nanti bisa ke depannya lagi dari penggunaan keyakinan kelas itu nanti mungkin bisa jadi mungkin nanti anak-anak saat dia mau jam pelajaran yang mendekati waktu zuhur, mungkin itu bisa dicantumkan sehingga nanti pada saat mereka mau sholat zuhur bisa bareng-bareng sholat zuhur di musola di masjid kita gitu. Atau mungkin pada saat Jumatan nanti itu bisa mungkin dikondisikan seperti itu juga bisa jadi mungkin. Jadi mungkin nanti harapannya seperti tadi kata Pak Fakih tadi, kalau setiap kelas itu punya semacam satu brand saja keyakinan kelas, itu nanti insya Allah SMKN 1 semua muridnya akan paham dengan manfaat dari poin-poin yang sudah mereka susun bersama begitu loh. Jadi ada nilai-nilai kebajikan itu yang diutamakan itu. Jadi siswa paham dengan manfaatnya. Misalnya kita makan, kita kan harus kenapa kita senang makan? Karena kita tahu manfaatnya makan itu apa gitu loh. Kenapa kita harus makan ayam bakar begitu? Karena rasanya enak gitu. Manfaatnya begitu gitu loh. Jadi dengan tahu manfaat itu sehingga siswa itu melakukan itu dengan tidak terpaksa begitu, dengan ikhlas dia laksanakan itu. Karena dia yakin dengan manfaat yang diperolehnya tadi itu gitu loh. Itu makanya harapan tadi itu seperti Pak Fakih, Pak Khairan dan Pak Kamal dan juga Bu Purwati dan kita semua Bapak Ibu guru dan juga Pak Abadi. Harapannya emang nanti ke depannya siswa SMK 1 itu semuanya akan sadar dengan kondisinya masing-masing. Mungkin itu mungkin Pak Fakih dari saya. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah luar biasa diskusi dari sore hari ini terkait dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pemateri, Bapak Khairon, Skom MT, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah telah rampung acara webinar kali ini. Jikalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, semoga nanti dapat terjawab di waktu dan kesempatan yang lain. Kemudian saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa senantiasa mengingatkan kita sebagai pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Bahwasannya kita yang kita alami saat ini. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, Bapak Pemateri, Bapak Khairon, Eskom MT, kemudian Bapak Ali Hanafia selaku Ketua Kombel dan Bapak Ibu peserta. Semoga webinar kali ini dapat menjadi amal jariah yang tak terhitung pahalanya untuk kita semua. Amin, amin. Bapak Ibu, mohon kameranya dinyalakan sebentar semua karena Pak Ali akan melakukan record untuk foto sesi saat ini. Monggo dinyalakan semua kameranya. Demikian acara webinar kali ini telah tuntas, kita laksanakan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Saya Khairul Ihsan Fakih sebagai MC atau membawa acara mewakili panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Lebihnya kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.